Lo pernah dengar duit 1 kuadriliun? Enggak, wajar. Karena itu bukan uang, itu angka absurd yang bahkan Excel aja bisa error kalau dihitung. Tapi katanya, total korupsi di Rut Pertamina bisa nyampe segitu, 1 kuadriliun rupiah. Ngerti gak tuh nolnya berapa? Coba gini, kalau lo misalkan digaji 100.000 per detik, selama 24 jam non-stop tanpa tidur, sehari lo dapat 8,64 miliar. Tapi buat ngumpulin 1 kuadriliun, lo harus kerja 317 tahun tanpa henti. Dan kabarnya, ini duit diembat oleh satu orang. Ya, satu orang. Sekarang lo lihat hidup lo. Harga bensin naik, listrik makin mahal, sembako udah kayak game survival. Padahal duit 1 kuadriliun itu bisa nyekolahin seluruh anak gratis, bikin rumah sakit yang layani rakyat 24 jam, internet gratis se-Indonesia, bangun ribuan pabrik buat lapangan kerja. Tapi kenyataannya yang dapat cuma segelintir elit yang duduk manis di kursi empuk. Kita masih nunggu promo Indomie. Yang lebih ngeri, kita udah dimatiin rasa marahnya. Berita korupsi lewat kayak berita cuaca. Oh ya udah, emang gitu kan dari dulu. Padahal ini bukan masalah biasa. Ini tsunami yang kita anggap sebagai gerimis. Tiap hari kita diajarin buat biasa aja sama hal yang luar biasa jahatnya. Sering banget kan dengar kalimat, gue cuma rakyat kecil, bisa apa gitu. Nah, itu mindset yang bikin mereka menang. Mereka ngandelin lo diem. Padahal hari ini, lo punya medsos, lo punya mulut, lo punya jempol, lo punya circle, bisa share, lo bisa speak up, lo bisa ngajak mikir. Itu perlawanan. Karena negeri ini gak rusak cuma karena orang jahat, tapi juga karena orang baik terlalu sopan buat protes. Coba lo pikir, kalau korupsi terus dibiarin, 10 tahun lagi anak lo tumbuh di negeri yang kayak gimana? Sekolah cuma buat yang mampu, rumah sakit jadi ATM orang sakit, hukum cuma berlaku buat yang gak punya koneksi, dan satu-satunya yang gratis adalah harapan palsu. Lo gak harus demo, lo gak harus jadi aktivis, tapi lo gak boleh cuek, karena ketidakpedulian hari ini bakal jadi kutukan yang diwariskan ke anak cucu lo. Satu orang mungkin kecil, tapi kalau kita semua mulai sadar, suara kecil itu bisa menggema, ngedorong perubahan. Ingat ya, korupsi gede nggak butuh senjata buat menang. Cukup kita semua diem. Tapi kalau suara kecil lo terus bersuara, lama-lama gedung yang paling kokoh pun bisa runtuh. Korupsi gede kita lawan dengan suara kecil yang terus menggema.